podcast genre on inklusi. Halo Gen Rangers di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Alian Supratiwi di podcast genre on inklusi. Nah, pada episode pertama kemarin kita telah kedatangan narasumber yang super inspiratif yaitu Kak Syifa. Nah, teman-teman di era zaman sekarang pastinya kita telah tidak asing dengan yang namanya media sosial. Oleh karena itu, pada podcast kedua kita hari ini, kita telah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang tidak kalah keren, yaitu ada Kak Rizal Diwajo. Halo Kak Rizal. Halo, ya. Gimana nih kabar Kak Rizal? Alhamdulillah baik banget. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Kak Rizal Diwajo ini. Kak Rizal ini merupakan salah satu content creator dari Makassar. Nah, Gen Rangers di seluruh Indonesia pasti penasaran nih Kak, gimana sih awal mula Kak Rizal kenal dengan yang namanya media sosial? Mungkin boleh nih diceritain sedikit Kak. Oke, kalau terkait dengan media sosial, aku tuh mulai bermedia sosial itu mulai dari SMP. SMP mungkin aku mulai dari Facebook ya dulu, karena memang waktu dulu tuh Instagram belum se-happening saat ini gitu. Terus setelah itu aku mulai ngupdate di Instagram dimulai SMA dan sampai sekarang alhamdulillah followersnya udah 7.000-an kan. Keren banget. Nah, selama Kak Rizal main di media sosial atau menjadi seorang content creator, pasti Kak Rizal ini nggak jarang nemuin banyak remaja-remaja maupun orang tua bahkan yang masih tidak menggunakan media sosial secara bijak. Gimana sih tanggapan Kak Rizal terkait hal tersebut? Oke, karena media sosial itu adalah media yang memang banyak orang yang menggandrungi ya, karena mulai dari anak-anak sampai remaja pun sampai dewasa pun juga itu masih bisa menggunakan sosial media. Nah, kalau untuk masalah bijaknya kita menggunakan sosial media itu sebenarnya adalah tergantung diri kita sendiri. Karena aku membangun sosial media aku itu nge-build personal branding aku itu mulai dari bagaimana aku bisa memberikan motivasi lah kepada semua orang terkait dengan what I can, kemudian apa achievement aku, apa experience aku, apa knowledge aku bisa transfer ke teman-teman melalui sosial media. Nah, bijaknya itu adalah bagaimana kita memberikan dampak itu kepada yang akan ngeliat feed kita, yang ngeliat foto-foto kita, atau ngeliat reels kita itu dengan mereka mendapatkan sebuah hal positif gitu. Itu adalah nanti gimana kita bijak dengan menggunakan media sosial. Tapi untuk Kak Rizal Diwajo sendiri, menurut kakak, dampak positif yang kakak dapetin dari menggunakan media sosial atau menjadi seorang content creator itu apa aja sih? Nah, dan selain dari dampak positif, pasti ada dampak negatif juga. Mungkin boleh diceritain Gen Rangers di rumah kayak selama kakak menjadi seorang content creator pasti ada turun naiknya, mungkin boleh dijelaskan. Oke, mungkin yang pertama adalah mengenai tentang dampak positif atau dampak negatif ya. Iya. Nah, kalau di aku memang dampak positifnya banyak banget. A lot of hal yang menurut aku memang secara tidak langsung aku dapat benefitnya dari media sosial. Yang pertama adalah aku bisa meluapkan kreativitas aku, inovasi aku terkait dengan dunia digital. Terus yang kedua adalah aku bisa sharing nih tentang pengalaman aku. Misal kayak aku pernah ikut lomba Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, terus mendapatkan gold medal. Nah, orang-orang itu bisa termotivasi dari situ gitu. Terus yang kedua dari knowledge aku nih terkait dengan, kan aku majornya adalah Forestry of Faculty ya, dari Fakultas Kehutanan. Yang memang notabene kita mempelajari tentang bagaimana melindungi hutan, bagaimana kita save earth gitu, atau kita melindungi bumi dari berbagai macam banyak hal negatif, misal nih kayak penebangan secara liar. Nah, itu aku informasikan tuh edukasinya itu melalui media sosial, dan itu aku terbantu banget mereka bisa dapat knowledge seperti itu. Terus yang ketiga adalah karena alhamdulillah dari media sosial aku bisa nge-build personal branding aku bisa lebih baik. Kemudian alhamdulillah dari situ juga aku bisa dapat sedikit benefit, misal nih kayak sebenarnya kayak pembeli jajan gitu ya dari endorsement yang masuk di aku. Terus kalau up and down nih, of course dari seluruh proses aku mulai dari membuat Instagram sampai dengan saat ini aku tuh memang mengalami up and down. Kayak misal
malas, kayak ada rasa-rasa malas untuk nanti deh untuk editingnya, atau nanti deh mau ambil footage-nya, atau nanti deh untuk buat kontennya. Tapi dari situ memang sebelum kita membuat media sosial, kita tuh harus ngebuat dulu point of view, atau maksudku adalah tujuan yang memang kita peruntukkan untuk diri kita. Kayak misalnya, tujuan aku buat Instagram sebenarnya adalah untuk bisa berdampak sama orang lain, untuk jadi lebih baik dan berdampak bersama, kan istilahnya seperti itu. Nah, makanya setiap aku mengalami kayak rasa malas atau ngerasain sesuatu yang memang down pada saat itu, aku ngulang lagi nih, kayaknya untuk menambahkan semangat itu aku akan back in a point of my view gitu, kayak what my purpose, itu aku brainstorming lagi, ya ini ternyata aku untuk mendapatkan hal ini aku harus lebih giat lagi dan semangat gitu sih. Keren banget, selain untuk jadi content creator kita bisa bangun personal branding ya tentu saja. Kan Kak Wajo udah ngejelasin kayak pasti selama bermain media sosial atau menjadi content creator tuh banyak hal-hal positif yang sudah Kak Rizal dapatkan. Namun ada nggak sih dampak positif yang lebih spesifik yang kakak rasain untuk diri kakak sendiri selama kakak menjadi seorang content creator? Mungkin boleh dijelasin untuk sebagai pembelajaran atau sebagai acuan pada mereka yang ingin membangun personal branding media sosial juga. Oke, mungkin lebih spesifiknya adalah kita kan sebenarnya tahu tentang 5 transisi remaja kan, dan yang transisi yang paling penting itu ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan, kita kan mencari pekerjaan. Betul. Nah, dari personal branding ternyata tuh aku lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, lebih mudah mendapatkan networking. Untuk misal nih, di tahun ini tuh aku kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang digital money. Terus ternyata pada saat aku resign memutuskan untuk tidak kerja, nggak cukup sebulan aku bisa dapat kerja yang lain. Di samping itu juga ternyata dari situ aku juga bisa dapat freelance atau pekerja-pekerja yang memang aku bisa mengumpulkan banyak cuan gitu. Itu yang menurut aku yang spesifik aku dapetin ketika personal branding itu aku terbuat dengan baik. Terus aku ingat banget ketika waktu pada saat sosial media aku udah running, pada saat itu tuh ada orang yang memang nge-DM aku bilang bahwa Kak, terima kasih sudah sharing terkait dengan konten ini, sehingga aku bisa termotivasi dan aku ikut arahan dari kakak terkait dengan bisnis, sehingga aku bisa jadi seperti kakak gitu. Jadi makanya dari situ tuh aku mulai sadar bahwa hal sekecil apapun yang kita bisa bagikan ke orang lain itu sangat berdampak besar bagi mereka. Jadi itu yang buat aku bahwa media sosial ini very important to me dan very important to all the people untuk dapat feedbacknya ke mereka. Keren banget nih. Nah, Kak Rizal tadi udah ngejelasin bahwa personal branding di media sosial itu penting banget. Nah, tapi masih banyak nih para Gen Rangers yang bingung sebenarnya gimana sih cara kita untuk membangun personal branding yang baik. Soalnya aku sendiri nih, Kak Rizal, masih bingung sebenarnya tujuan aku main di media sosial tuh gimana sih? Gimana cara aku untuk bisa membangun personal branding yang baik agar orang-orang lebih tahu dan lebih paham bahwa saya ini sebenarnya siapa sih? Saya ini sebenarnya bergerak di bidang apa? Mungkin boleh dikasih tips maupun saran kepada para Gen Rangers yang ingin membangun personal branding menjadi lebih baik. Oke, untuk personal branding sebenarnya itu kita mulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah kita tuh harus cari tahu dulu sebenarnya apa yang kita suka. Sebenarnya paling enak itu ketika kita udah tahu nih, ternyata aku suka ngejelasin tentang seks bebas atau tentang akal-akalan remaja. AKA memang aku adalah seorang duta gitu. Itu udah bagus banget dan udah tahu ternyata personal branding itu kan larinya ke motivation gitu. Tapi kalau memang dari awal belum tahu dan sama sekali, kamu harus tahu dulu nih sebenarnya kamu tuh sukanya di bagian apa. Ternyata aku suka di bagian fashion ya. Of course, kau akan niche-nya. Niche itu sebenarnya adalah karakter kamu yang kamu bawa di personal branding. Itu niche ya. Nah, kamu suka fashion, ya udah nanti konten-konten kamu kan berhubungan tentang fashion. Atau kamu suka review makanan, jadi kamu kan larinya ke food atau food vlogger. Terus kamu suka membagikan hal-hal yang berbentuk tentang achievement kamu, itu masuk ke dalam motivation. Atau sebenarnya itu masuk ke dalam life skill juga, begitu. Jadi
sebelum nge-build Instagram kamu harus tahu dulu nih sebenarnya karakter kamu tuh sukanya apa, yang pertama. Yang kedua, setelah kamu udah tahu tentang niche-mu apa, kamu harus konsisten untuk membangun itu, karena Instagram itu sebenarnya membaca algoritma kamu itu dalam sebulan. Jadi dalam sebulan tuh harus kamu upload sekitar kurang lebih lah dalam satu minggu 5 atau 6 lah, atau minimal minimal satu hari satu konten lah. Nanti setelah satu bulan itu algoritma Instagram akan membaca nih, oh ternyata memang kamu tuh karakternya di fashion kah, atau di motivation kah, atau di lifestyle kah. Oke, jadi kalau kita mau bangun personal branding harus tahu terlebih dahulu kita passionnya di mana Terus kedua pasti harus konsisten. Tapi nih Kak Rizal, terkadang kita tuh ada yang namanya rasa malas. Nah, gimana cara Kak Rizal tuh mengatasi hal tersebut, terkhusus untuk diri Kak Rizal sendiri? Pasti Kak Rizal pernah ngerasa kayak, aduh males banget kan untuk mengupload ataupun mengedit. Jadi gimana cara Kak Rizal untuk mengatasi hal tersebut? Oke, mungkin bukan cuma aku ya yang ngerasain bahwa rasa malas itu terkait dengan gimana caranya untuk making some content gitu ya. Cuman memang yang perlu diperhatikan adalah yang itu yang aku bilang tadi, bahwa kamu harus tahu dulu karakter kamu, kemudian apa yang kamu suka, karena sesuatu hal yang kita suka itu ngejalaninnya enak banget loh, kan? Jadi kayak aku suka nari, makanya aku join di UKM nari. Nah, kamu akan survive di situ, kamu akan lebih memaksimalkan potensi kamu. Makanya aku tuh suka dengan traveling, jalan-jalan ke tempat wisata dan sebagainya. Makanya konten aku tuh lebih banyak di situ. Nah, aku cara menyelesaikan masalah itu atau rasa malas itu adalah dengan ya ini tadi, bahwa aku memang ngebuat Instagram itu dengan apa yang aku suka. Terus ketika memang mungkin konteksnya adalah ketika kamu terjebak kali ya, kayak niche kamu berbeda dengan kepribadian kamu. Ya mungkin aku bakal ngasih sedikit sagas buat teman-teman yang kayak gitu, atau advice buat teman-teman bahwa kalau memang kamu terjebak dalam situasi seperti itu, kamu bisa ngelakuin membuat sebuah something like your purpose atau tujuan kamu buat Instagram seperti apa. Karena memang ada tipe kalau orang-orang itu membuat Instagram itu ada 3. Yang pertama, orang cuma hanya menyebarluaskan informasi. Yang kedua, orang yang ingin menyebarkan informasi plus dia mau dapat feedback, ya misal nih dapat endorsement dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang-orang yang memang hanya menyelesaikan tugasnya sebagai selebgram atau seleb TikTok. Jadi mereka cuma hanya mengejar bahwa ya udah kalau gue udah upload, ya udah tanggung jawab gue itu udah selesai gitu. Jadi seperti itu, kita harus dari ketiga ini memang kita mau ngelarinya kemana. Apakah kamu hanya sekedar sharing aja, atau kamu ada feedbacknya, atau kamu memang benar-benar hanya just komersial konten aja. Keren banget. Jadi sebenarnya nih Kak Rizal, kan kita kadang masih bingung juga sebenarnya aku nih sukanya di sini. Tapi kalau misalkan kita belum punya modal untuk ngelakuin hal tersebut, anggap aja lah aku pengen jadi content creator di bidang kosmetik atau kecantikan, tapi aku belum punya modal lah. Kira-kira ada nggak sih tips untuk ngelakuin hal tersebut tanpa ngeluarin budget atau modal yang lebih mahal gitu? Oke, kalau untuk fashion kan sebenarnya dia kan butuh sebuah produk kan. Tapi untuk sebelum itu sebenarnya yang paling sederhana adalah ya kamu buat aja, kayak misal nih teman-teman kalau seumpamanya ini just something konten ya, buat aja Q&A di Reels, kayak teman-teman kalian kalau buat untuk buat produk skincare kayak gini, kalian lebih suka produk ini kah atau ini kah atau ini kah. Jadi dalam Reels itu kamu bisa rekomendasiin, oh ini produk tanpa dengan memperlihatkan produk itu kayak gitu. Jadi itu lebih mudah dan lebih tidak memperbanyak tools yang bisa kamu, jadi lebih sederhana lah istilahnya. Kayak misal motivasi kamu untuk kenapa saya lebih suka pakai skincare ini, atau kenapa saya merekomendasikan skincare ini, tapi dengan tanpa menggunakan produk itu, kamu bisa banget just information aja dengan menggunakan tipografi atau mungkin editing lainnya. Nah, mumpung disinggung sedikit terkait aplikasi nih Kak Rizal. Kak Rizal kan sebagai content creator pasti selalu ngedit dong pastinya. Nah, kira-kira ada nggak sih saran buat teman-teman atau game rangers di luar sana kalau mau mengedit lebih baik menggunakan aplikasi apa saja? Oke, kalau aplikasi sebenarnya untuk basic ya, aku tuh pernah menggunakan aplikasi VN. Terus untuk saat ini aku menggunakan CapCut Pro yang memang banyak banget tools yang mempermudah aku untuk membuat sebuah konten.
Terus untuk tone colornya aku biasanya menggunakan Teza atau Fiasco, dan itu ya of course itu full pack. Ini murah kok, 1 tahun murah kok. Terus untuk biasa aku pernah pakai apa namanya SRL juga untuk buat apa namanya buat story kayak gitu. Jadi aplikasi-aplikasi itu yang memang lebih mudah aku gunakan dan editingnya by phone sih. Keren banget. Jadi sebenarnya untuk jadi content creator juga pasti ada up and down-nya. Yes, betul. Ada kalanya dimana kita tuh viewersnya banyak banget, tapi ada kala juga dimana kita mendapat views yang mungkin turun nih dari biasanya. Tanggapan Karisal sendiri terkait hal tersebut itu gimana sih? Kalau misalkan viewersnya turun, semangatnya juga ikut menurun atau gimana nih Karisal? Kalau masalah views sebenarnya itu relatif ya, karena memang makanya yang paling aku penting itu adalah sebenarnya konsisten. Nah, kalau kamu konsisten itu viewsnya kan bakal ngikutin kamu gitu. Jadi memang di awal jangan nyari views dulu atau jangan nyari followers dulu, penting kamu memperbanyak dulu pengetahuan kamu atau konsisten dulu kamu nguploadnya bagaimana, itu kan bakal lihat dengan views kamu, reach kamu, engagement kamu itu bakal ngikut semua. Apalagi kalau memang keputusan kamu untuk kayak selain dengan sharing to knowledge, kamu juga mau dapat feedback ya, itu bakal sebanding dengan red card yang bakal kamu sampaikan ke brand. Oke, jadi pasti ada yang namanya naik turun dan cara menghadapinya pasti dengan lebih konsisten lagi ya ke depannya. Yes. Terus kan di media sosial tuh gak cuman anak-anak, orang dewasa kan. Nah, kalau tanggapan kakak sendiri nih terkait orang-orang yang masih kurang bijak menggunakan media sosial itu gimana sih? Kadang mereka menyalahgunakan media sosial tidak seharusnya seperti itu, tapi mereka melakukannya. Mungkin ada tanggapan dari Karisal sendiri sebagai content creator melihat hal tersebut. Oke, kalau masalah tentang permasalahan penggunaan media sosial secara tidak bijak, menurut aku memang itu tidak baik ya. Tapi sebagai mungkin kalau aku bisa ngasih saran kepada orang tua, mungkin nanti kalau semuanya anaknya masih belum di bawah umur ya jangan dulu berikan gawainya ataupun HP-nya. Yang kedua adalah memang di pengaturan Instagram itu ada namanya khusus untuk anak-anak. Jadi semua dari telusuri Instagramnya juga itu bakal ngeblok hal-hal yang berbau sara gitu atau berbau negatif. Terus yang ketiga adalah menghindari memang orang-orang yang berpotensi untuk menyebarluaskan hal negatif. Kalau aku seperti itu, karena untuk caranya kita menyadarkan orang yang berperilaku tidak baik di media sosial itu sebenarnya agak sulit ya, karena mereka masing-masing tuh punya punya hak asasi manusianya, punya hak untuk bebas untuk berekspresi. Jadi kita hanya sekadar untuk memberikan feedback ke mereka itu untuk memberikan saran aja gitu. Tapi ya kalau kita ya harusnya memilih hal-hal konten yang berbau positif dan tidak menghakimi ya. Tidak menghakimi orang lain. Sekarang kan Karisal berfokus sebagai content creator di Instagram. Kira-kira kedepannya ada nggak sih keinginan untuk menjadi seorang YouTuber ataupun menjadi content creator di platform lain mungkin? Oke, untuk saat ini aku punya Facebook, ada Instagram sama TikTok. Cuman kalau masalah pertanyaannya bahwa inginkah melangkah ke aplikasi atau ke media sosial lainnya, sebenarnya yes, itu the little my dream itu untuk bisa pindah ke YouTube mungkin, vlog mungkin. Cuman untuk saya ini kayaknya belum ya, karena memang aku belum punya banyak fans. Aku bukan artis juga, tapi aku harapannya memang in the future bisa dapat kesempatan atau opportunity bisa ngerasain media sosial yang lain seperti YouTube atau buat vlog gitu. Tapi yang sekarang saat ini aku hanya fokus untuk Instagram sama TikTok dulu untuk membuat dengan baik supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Keren banget. Jadi tadi kita udah dijelasin nih, udah sharing bareng Karisal awal mula beliau untuk menjadi seorang content creator, dari mana beliau tahu media sosial itu seperti apa, dampak positif dan negatif semenjak beliau menjadi content creator juga, dan juga tips-tips dari Karisal bagaimana sih cara kita menggunakan media sosial dengan baik. Oke, jadi itulah tadi sharing session kita bareng narasumber keren kita, ada Karisal Diwajo. Nah, aku juga mau terima kasih banyak ke Karisal Diwajo yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini.
Semoga apa yang telah Karisal sampaikan dapat memberikan feedback yang baik kepada Gen Rangers yang ada di seluruh Indonesia. Untuk Gen Rangers di seluruh Indonesia, jangan lupa nantikan podcast Genre on Inklusi episode selanjutnya. Bye! Dadah.